Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib dengan NIM V1222038, Prodi Manajemen Perdagangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan supply chain management dari bengkel motor Aditya. Yang pertama ada aktivitas, yaitu hulu, hilir, dan customer feedback. Hulu bengkel ini akan bernegosiasi dengan pemasok suku cadang, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan servis motor dan lain-lain. Aktivitas tersebut tentunya melibatkan pembelian suku cadang yang berkualitas, negosiasi antara bengkel dan pemasok, dan pemantauan kualitas barang yang diterima. Kemudian ada hilir, yaitu pelanggan akan meminta bengkel untuk melakukan perbaikan atau pelayanan motor. Aktivitas tersebut meliputi yang pertama yaitu pengecekan kerusakan atau masalah pada motor, kemudian menganalisis kerusakan atau masalahnya. Yang ketiga yaitu perbaikan bagian-bagian yang bermasalah. Yang keempat, penggantian suku cadang kalau memang diperlukan. Dan terakhir yaitu pengujian motor setelah diperbaiki. Jika sudah selesai, motor akan dikembalikan kepada pelanggan. Kemudian ada customer feedback. Bengkel akan mendapat feedback dari pelanggan yang telah dilayani, misalnya tentang kualitas layanan, kepuasan, waktu pengerjaan, dan keberhasilan dalam perbaikan. Feedback tersebut bisa berupa ulasan, testimoni, atau komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Bengkel akan memperhatikan feedback yang didapat dari pelanggan untuk mengupgrade kualitas layanan dan memperbaiki proses operasional. Kemudian ada perencanaan. Yang pertama itu perencanaan layanan. Bengkel akan merencanakan jadwal buka, yaitu pukul 10 pagi hingga pukul 15 sore hari. Mengatur waktu pengerjaan sesuai kerusakan atau masalah yang ada pada motor pelanggan, dan memprioritaskan pekerjaan sesuai dengan tingkat kepentingan pelanggan. Tujuan perencanaan tersebut yaitu untuk mengoptimalkan waktu tunggu pelanggan dan dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua ada perencanaan persediaan. Bengkel akan selalu melakukan pemantauan terkait persediaan suku cadang, perlengkapan, dan peralatan yang diperlukan untuk perbaikan motor. Hal tersebut melibatkan perkiraan, kebutuhan persediaan, pemantauan persediaan, serta pengaturan dalam pembelian dan penyimpanan suku cadang, perlengkapan, dan peralatan agar efisien. Kemudian ada penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan pengerjaan. Bengkel akan menentukan jadwal pengerjaan servis motor berdasarkan prioritas, jenis perbaikan, dan jumlah karyawan yang ada, yaitu jumlahnya 2 orang. Jika ada karyawan yang tersedia dan suku cadangnya juga tersedia, maka servis motor akan langsung dikerjakan. Penjadwalan tersebut bertujuan untuk memastikan agar setiap motor yang ingin diservis akan ditangani dengan tepat dan efisien. Yang kedua, yaitu penjadwalan pengambilan. Saat perbaikan motor telah selesai, bengkel akan memberitahukannya kepada pelanggan bahwa motor tersebut dapat diambil di bengkel. Proses ini melibatkan koordinasi antara bengkel dengan pelanggan untuk menentukan waktu yang tepat untuk pengambilan motor dari bengkel saat perbaikan telah selesai. Kemudian ada logistik, yaitu manajemen suku cadang. Bengkel mengelola persediaan suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan motor, yang mencakup yang pertama itu pemantauan stok, yang kedua pemesanan ulang, dan yang ketiga penyimpanan yang baik. Ketiga hal tersebut dilakukan agar suku cadang selalu tersedia saat diperlukan. Kemudian ada feedback dari konsumen. Bengkel akan mendapat feedback dari pelanggan mengenai kualitas layanan, kepuasan, dan pengalaman para pelanggan saat proses perbaikan di bengkel tersebut.
Feedback ini dapat diperoleh melalui ulasan online maupun komunikasi langsung dengan pelanggan. Kemudian bengkel akan menganalisis feedback tersebut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Juga sebagai dasar melakukan perbaikan dalam pengelolaan, dalam operasional jika memang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan dan redesign proses dan sistem SCM. Yang pertama ada peningkatan proses aktivitas yang terdiri dari hulu, hilir, customer feedback, yaitu menggunakan sistem pencatatan elektronik. Yaitu menggunakan sistem pencatatan elektronik daripada pencatatan manual untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengidentifikasi perbaikan motor, pemeriksaan awal, dan sebagai tempat menyimpan catatan pelanggan. Kemudian yang kedua ada perbaikan perencanaan, pengoptimalan persediaan suku cadang, yaitu melakukan analisis terhadap permintaan pelanggan dan penggunaan suku cadang agar tingkat persediaan tetap optimal, menghindari kekurangan stok, dan mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan. Kemudian ada perbaikan logistik, yaitu meningkatkan afinitas dengan pemasok. Ini sangat berguna karena meningkatkan hubungan dengan pemasok suku cadang agar lebih mudah dalam pengadaan ketersediaan suku cadang yang tepat waktu dan tentunya untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif. Dan kemungkinan permasalahan dan waste time yang dapat dihindari. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengecekan awal dan perkiraan biaya. Yang kedua, kekurangan stok suku cadang yang dapat menyebabkan penundaan perbaikan. Yang ketiga, ada yaitu kekurangan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan yang efisien, mengakibatkan pemborosan sumber daya. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan saat perbaikan motor berlangsung. Kemudian nomor 3 yaitu Business Process Management. Yang pertama, aktivitas hulu hilir customer feedback. Identifikasi perbaikan motor, yaitu pelanggan memberikan informasi mengenai bagian pada motor yang sekiranya perlu diperbaiki. Kemudian pemeriksaan awal dan perkiraan biaya. Bengkel melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah memang ada kerusakan pada bagian tersebut dan kemudian memberikan perkiraan biaya perbaikan kepada pelanggan. Dan terakhir yaitu persetujuan pelanggan. Jika memang pelanggan menyetujui perkiraan biaya tersebut, kemudian bengkel akan melakukan perbaikan. Kemudian perencanaan, yaitu perencanaan layanan. Bengkel akan merencanakan jenis perbaikan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Memastikan suku cadang tersedia atau tidak jika memang diperlukan. Dan mengalokasikan karyawan yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Kemudian ada perencanaan persediaan. Bengkel selalu menganalisis apa saja suku cadang yang dibutuhkan dan kemudian mengelola inventaris suku cadang supaya dapat memastikan ketersediaan yang tepat waktu. Kemudian ada penjadwalan, yaitu pertama penjadwalan pengerjaan. Bengkel melakukan penjadwalan pekerjaan berdasarkan prioritas, ketersediaan karyawan, dan waktu yang disepakati dengan pelanggan. Yang kedua ada penjadwalan pengambilan motor. Bengkel akan memberitahu kepada pelanggan saat motor selesai diperbaiki. Karena memang terkadang pelanggan akan meninggalkan motor di bengkel tersebut. Kemudian bengkel akan memberitahu pelanggan jika memang perbaikan telah selesai. Kemudian logistik, yaitu manajemen suku cadang. Bengkel melakukan pembelian,
penerimaan, pemantauan stok, dan penyimpanan suku cadang untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang memadai. Yang terakhir yaitu feedback dari konsumen. Bengkel akan mendapat umpan balik dari pelanggan mengenai kualitas pelayanan dan pengalamannya selama proses perbaikan motor berlangsung. Kemudian ada model IRP, yaitu Enterprise Resource Planning, yang merupakan sistem yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk supply chain management, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang pertama yaitu modul manajemen suku cadang, yang terdiri dari pembelian dan penerimaan suku cadang dari pemasok, dan inventaris dan pemantauan stok berdasarkan penggunaan dan permintaan dari pelanggan. Yang kedua ada modul pelayanan pelanggan, yaitu feedback dan keluhan. Ini mengelola feedback dari pelanggan, keluhan, dan permintaan perbaikan tambahan. Yang ketiga yaitu ada modul keuangan, terdiri dari perencanaan biaya perbaikan seperti perkiraan biaya perbaikan motor yang ingin diperbaiki. Kemudian ada pemantauan biaya operasional seperti pembelian suku cadang dan lain-lain. Dan terakhir ada modul analitik. Ini berguna untuk menganalisis kinerja supply chain management yang digunakan seperti waktu penyelesaian perbaikan, tingkat layanan pelanggan, efisiensi persediaan, dan biaya operasional. Nomor 4 yaitu model mass customization atau Order Penetration Point (OPP). Yang pertama adanya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mengkombinasikan komponen standar dan opsi custom. Yang kedua yaitu pelanggan dapat memilih berbagai opsi perbaikan motor, seperti perawatan rutin, perbaikan di bagian yang spesifik, atau peningkatan kinerja seperti modifikasi. Kemudian yang terakhir ada pada titik penetapan pesanan atau OPP, pelanggan akan memberikan spesifikasi perbaikan motor yang diinginkan. Kemudian bengkel tersebut akan memproses pesanan dengan menggunakan proses yang telah ditentukan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian yaitu Lean System and Six Sigma Quality. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip Lean dan Six Sigma dalam operasional bengkel motor Aditya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menganalisis dan menghapus pemborosan dalam proses perbaikan motor, seperti penundaan, persediaan yang berlebihan, karyawan yang bermalas-malasan, ataupun pergerakan yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu penggunaan alat dan teknik Lean, seperti 5S, untuk mengatur area kerja agar terorganisir, Kaizen untuk perbaikan yang berkelanjutan, dan value stream mapping untuk menganalisis aliran nilai yang optimal. Yang keempat yaitu implementasi metode Six Sigma untuk mengurangi sesuatu yang tidak terduga dan tentunya meningkatkan kualitas proses perbaikan motor. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu penggunaan data dan analisis statistik untuk mengetahui penyebab dari akar masalah yang ada, melakukan perbaikan yang berkelanjutan, dan juga memastikan pencapaian target yaitu kualitas yang tinggi. Sekian penjelasan saya terkait
supply chain management dari bengkel motor Aditya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.